koenzimnya yaitu bayam, salah satunya sumber santin, di mana santin ini untuk meningkatkan, mempertajam warna kuning telurnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Ya, sudah hadir di studio kita seorang bapak yang gagah. Wah, ini tampak cerah sekali beliau. Hari ini beliau membawa sebuah produk telur. Tapi bukan sebuah ya, ini ada dua buah. Ya, dua buah produk, yang satunya telur, yang satunya gula. Tapi kita coba lebih pelajari nih, lebih ingin tahu soal telurnya. Karena yang beliau bawa ini bukan sembarang telur, guys. Telurnya telur. Apa kabar nih keseharian sehari-hari selama pandemi? Ya, alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah ya. baik. Dan alhamdulillah juga lancar. Ini unik nih, Mas Kus, telur. Nah, telur ini diberi nama produknya Sekuntum Herbal. Iya. Kenapa kok namanya Sekuntum Herbal? Sekuntum itu kan ibarat bunga ya. Iya. Kenapa itu? Jadi pendirinya adalah namanya Bu Kuntum Hilal Hayati. Oh, namanya Bu Kuntum. Ya, Bu Kuntum pendirinya. Hilal Hayati. Itu dimulai di sebelum tahun 70. Oh, udah lama ya. Sebelum tahun 70 beliau itu mulai budidaya ayam petelur dari Ayam mulai ratusan terus berkembang menjadi puluhan ribu. Tetapi kan segmentasinya masih telur biasa, Oh ya, telur umum ya. telur umum Ah. gitu. Nah, beliau punya anak satu yang namanya Pak Kusno Waluyo. Mm-mm. Nah, kebetulan Pak Kusno ini kuliah di peternakan UGM. Mm-mm. Terus juga Kayak nggak asing ya, Kusno Waluyo itu siapa ya? ya sekarang ownernya telur Sekuntum Herbal ini gitu. gitu. Jadi usaha itu diturunkan ke Pak Kusno. Nah, Pak Kusno juga S2-nya di UGM juga. Berawal dari kemirisan Pak Kusno sebagai peternak ya. Itu kadang-kadang Pak Kusno dengan teman-teman peternak itu dulu dia join untuk membeli antibiotik yang pure, karena kalau beli antibiotik yang kemasan jadi kan mahal. Nah, kalau yang pure, benar-benar pure itu kan murah gitu. Jadi itu gotongan dari beberapa teman-teman pembudidaya ayam petelur. Nah, awalnya dari situ. Terus yang kedua, ada beberapa orang itu di masyarakat kita yang tidak bisa makan telur. Berangkat dari situ, terus beliau punya satu imajinasi, kenapa kita tidak membuat telur yang free antibiotik gitu. Jadi dicobalah dari mulai 2004 dicoba. Nah, terus melakukan trial terus, akhirnya di 2008 itu fix ketemu formulanya herbalnya, maksudnya ketemu formulanya herbal. Nah, terus dilakukan proses budidaya secara herbal. Jadi tidak pakai antibiotik yang sintetik ya, tapi pakai antibiotiknya yang dari tanaman-tanaman yang kita tanam sendiri. Nah, telur Sekuntum Herbal itu Hasanah punya Lampung, asli. Hasanah Lampung ya. Oh iya. Asli Nah, dari Lampung. apa nih pembeda telur biasa dengan telur herbal itu? Ini kan kalau masyarakat awam itu ya, kalau bicara herbal itu bicara tumbuhan, ya kan, bicara ini kok hewan. Dan ini kayak apa nih? Ceritain dong, Mas Gus. Jadi secara fungsi itu sangat berbeda, karena dua kategori telur. Yang pertama adalah telur untuk konsumsi. Yang pertama telur untuk konsumsi ya telur yang beredar sekarang itu. Nah, yang kedua adalah telur fungsional. Telur fungsional itu kan macam-macam. Ada yang dia lebih memilih ke omega 3,
ada yang milih ke selenium, ada yang milih ke vitamin D-nya lebih tinggi, atau misalkan herbal. Nah itu terserah masing-masing pembudidaya, mereka memilih segmentasi yang mana, yang pasar yang mana yang mereka mau sasar kan seperti itu. Nah kebetulan Pak Kusno itu memilih herbal. Gitu. Karena kalau jadi telur ini bisa di segmentasi gitu ya, ada iya. bisa omega, bisa Iya. gitu baru tahu saya. Gitu. Jadi ada beberapa kategori lah untuk telur fungsional seperti itu, dan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda juga. Telur fungsional ini dimulai tahun berapa, Mas? Saya kurang tahu ya dimulainya tahun berapa, tapi yang jelas Sudah mulai trennya di 2000-an ini ya? Dari 2010 sudah mulai ada. Sudah itu. mulai trennya ini. Sudah Ya. mulai Karena ada. saya aja 2010 ini udah 20 tahun, udah 20 ya. Artinya udah 10 tahun yang lalu. Iya. Saya aja masih awam ternyata ada telur fungsional, ada telur omega, ada telur apa lagi tadi? Selain herbal? Vitamin D, ada khusus selenium. gitu ya. Nah, bisa telur itu menjadi disegmentasikan di fungsionalnya A, B, C itu seperti apa teknisnya, kok bisa ini jadi ada omeganya, yang ini ada herbalnya, itu kayak mana? Yang jelas secara Produksi makan ya? Ya, yang jelas secara Ayamnya. prinsip. Atau ayamnya beda-beda? Enggak, ayamnya Ayam sama. sama. Secara prinsip dasar kamu adalah apa yang kamu makan. Ketika kita memasukkan banyak herbal, ya jadinya Telurnya komposisi tuh di menghasilkan telurnya herbal. Iya. Kita masukkan Banyak omega 3, ya telurnya omega 3 iya, juga, iya. kan seperti itu. Oh gitu. Jadi ayamnya sama ya? Sama, ayamnya sama. sama, cuma apa yang ayam makan. Ya, seperti itu. Seperti ya. Produksinya itu. Saat ini sih produksinya sudah 2,8 sampai 3 ton per hari. 2,8 sampai 3 3 ton ton per hari. Itu tersebar se-Lampung atau bagaimana? Pangsa pasar kita ada Lampung dan ada luar Lampung. Oh, di luar Lampung Ya. Nah, saya kebetulan di daulat dari beliau untuk membantu marketing awalnya di luar Lampung. Tetapi juga sepertinya pangsa pasar Bandar Lampung juga harus digarap secara maksimal. Makanya di 2021 ini saya juga harus penetrasi untuk pasar Bandar Lampung. Oh iya. Nah, untuk Bandar Lampung, seperti apa nih respon untuk telur herbal? Respon sih sangat bagus ya. Respon sangat bagus, hanya memang mungkin dari tahun-tahun kemarin itu kurang kurang informasi greget. juga kali ya? Ya, Masih kurang greget informasi. informasinya, terus penetrasi pasarnya juga kurang agresif gitu, sehingga 2021 ini ya saya harus benar-benar agresif untuk memasarkan ini. Kalau telur biasa kan ya udah pasti protein tinggi ya. Iya. Terus mungkin ada yang lain. Nah, untuk ada kelebihan antara herbal dengan yang umum ini apa aja nih? Yang jelas fungsi dari telur ini bedanya adalah dia kandungan fraksi proteinnya itu sama dengan telur ayam kampung yang diliarkan. Oh gitu. Itu sehingga fraksinya dia lebih kecil-kecil. Kenapa fraksinya kecil-kecil? Dia bisa terserap dengan bagus. Kelebihan yang kedua adalah telur ayam ini bebas residu antibiotik. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya, bebas residu antibiotik. Seperti itu. Nah, di samping itu juga dia kandungan antioksidannya juga tinggi. Oh, antioksidannya tinggi. Antioksidannya tinggi. Iya. Sehingga kalau misalkan kita terus konsumsi bukan awet muda ya, tapi menarik lebih lama. Oh iya, Bisa menarik lebih lama. Bukan awet gitu. muda guys, menarik lebih lama. Menarik Bisa lebih lama. dipakai itu. Soal amis gimana? Amisnya menyengat enggak? Menurut saya sih tidak menyengat ya. Tidak menyengat seperti telur-telur biasa, karena mungkin dia pengaruh dari faktor herbal tadi. Seperti itu. Terus dia juga tidak memicu alergi. Kalau ada orang yang alergi makan telur biasa, ya silahkan makan telur ini. Alergi ada ya? Ya maksudnya orang makan telur alergi itu kayak apa sih biasanya? Banyak sih. Jadi gatal ya, sama kayak makan udang gitu kalau. iya, biasanya di
kelopak mata atau di ujung-ujung jari gitu kan. Ada ya alergi telur. Alergi, terus dia bisulan gitu. Oh iya termasuk yang bisulan. Iya. Nggak bisa makan telur, bisulan tuh apa? Bisulan Oh iya gitu. iya. Oh kalau ini artinya bagi kamu yang suka telur tapi kalau makan telur bisulan, ini bisa salah satu solusi guys. Makan telur ini nggak bisulan. Iya, seperti itu. Karena mungkin protein terlalu tinggi itu kali ya. Sebenarnya bukan protein terlalu tinggi, jadi menurut kan kita punya 3 konsultan ya, 2 profesor, 1 doktor. Nah dokter ini juga dia doktoralnya di Inggris tentang protein. Jadi menurut beliau itu ketika ayam ini mengkonsumsi antibiotik, itu ada 1 atau beberapa fraksi protein yang dianggap aneh oleh tubuh kita. Oh, gitu. Sehingga kalau tubuh kita itu makan, ya kan, tubuh itu kan kalau ada sesuatu yang aneh kan dia melakukan perlawanan kan. Nah, bereaksi. perlawanan itulah yang membuat orang itu jadi alergi, jadi bisulan seperti itu. Oh, jadi dari antibiotik yang tadi Dari antibiotik diceritakan yang itu ya. dimakannya. Oh, jadi untuk herbal tidak lagi menggunakan antibiotik itu ya? Tidak menggunakan antibiotik sintetis. Sintetis. Nah, tapi kita menggunakan herbal sebagai pengganti antibiotik sintetis itu. Iya, iya. Nah, untuk tekstur, Mas, apa beda? Enggak? Tekstur secara fisik. Kalau cangkang sama. Cangkang sama ya? Cangkang sama. Tapi kalau dari kuning telurnya berbeda. Kuning telurnya Lebih besar? bukan lebih besar. Skor kuning telurnya itu dia lebih kuning. Oh gitu. Jadi dia tidak pucat. Gitu. Jadi mirip dengan ayam kampung Ayam yang kampung. liar. Bukan ayam kampung yang kita kurung di belakang rumah, bukan ya. Yang liar. Oh, Seperti itu. gitu. Itu boleh disandingkan seperti ini. Oh gitu. Iya. Teksturnya kalau sudah dimasak pun apa nih? Yang penting masaknya tidak overcooking ya, tidak terlalu lama ya. Karena kalau terlalu lama telur apapun akan rusak Nah, untuk nutrisinya. pemasarannya nih sudah sampai mana aja nih? Ini untuk ini di mana nih, Mas? Di Bandar Lampung atau peternakannya, petelurnya? Kalau peternakannya di Purbolinggo, Lampung Timur. Oh, Lampung Timur. Purbolinggo, Lampung Timur. Oh, iya. Kalau peternakannya. Nah, kita sudah sepertinya di semua Di semua Lampung ini sudah kota kabupaten Bandar Lampung ini insya Allah sudah gitu loh. Hanya mungkin daerah-daerah Liwa atau Tanggamus yang sebelah sana. Tapi gitu. khusus ternak telurnya di sana ya? Iya. Di Lampung Timur. Hanya satu itu se-Indonesia. Wah, hebat. Di Indonesia? Iya. Wah, hebat guys. Lampung Se-Indonesia. loh, se-Indonesia. Ya. Petelur herbalnya. Iya. Wah, keren. Baru tahu guys. Yang punya kita. Dan satu lagi yang lebih penting. Jadi satu-satunya farm tipe open ya yang mendapat NKV level 1 itu nomor 1 kita. Level 1 itu sudah siap untuk diekspor. Sudah siap diekspor. Wah, keren. Siap Baru diekspor. tahu loh Kualitas guys. ekspor. Nah, masyarakat Lampung loh. Ternyata Biasanya kan yang level 1 kan dia farm plus kan. Plus tertutup gitu. Kalau farm terbuka yang pertama kali kita. Untuk harga nih. Ya, Beda nggak harga umum dengan harga herbal? jelas beda. Jelas beda. Tetapi Perbandingannya berapa persen ini? Anggaplah katakanlah kalau begini misalnya ya. 20 gitu ya. Kalau misalkan hari ini telur biasa 24.000 ya, 1 kilo. Kalau telur herbal ini hari ini 28.000. Jadi selisih 4.000 per kilo dibagi 17. Dibagi 17. Hanya ratusan perak Oh, ya, kan. ratusan perak. Tapi secara fungsi jauh berbeda. Fungsinya berbeda jauh, terus kelebihannya ya juga berbeda Ya. ya. Untuk kesehatan lebih menguntungkan yang herbal Ya. karena tadi antibiotiknya itu tidak lagi menggunakan yang sintetik Ya. tapi ke herbal. Iya. Nah itu jauh lebih murah daripada saya jual keluar Lampung. Kalau saya keluar Lampung itu minimal di harga sekitar 40.000 per kilo. Kalau keluar Lampung. Kalau keluar Lampung. Malah mahal. Kenapa? Karena itu bentuk apresiasi kita terhadap masyarakat Lampung. Nah, telur ayamnya ini ada ini enggak, Mas? Apa namanya? Umur ya? Untuk bertelur atau enggak?
Ada masa produktivitasnya ya. Jadi dia antara 80 sampai 120 minggu biasanya. Tapi kalau kita sih di 75 minggu itu sudah kita akhir, ganti replacement yang baru lagi gitu. Karena kalau sudah 75 minggu ke atas biasanya dia ukurannya besar-besar, terus cangkangnya juga tipis-tipis. Gitu, sehingga kita akhir. Oh gitu. Nah, kalau sudah di akhir itu diapain ya ini? Kita jual. Kita jual. Kalau orang peternak yang umum, mereka kan langsung jual untuk dipotong ya. Kalau kita enggak. Kalau kita relaksasi dulu selama 4 sampai 6 minggu. Jadi kita liarkan. Nah, setelah itu baru kita potong. Oh gitu. Kenapa? Karena begitu dia direlaksasi 4 sampai 6 minggu, tingkat stresnya kan akan turun si ayam itu. Jadi nggak nggak dikerangkeng gitu kan. Nah, tingkat stres itu akan mempengaruhi ke taste dan tekstur si daging ayam. Gitu. Jadi Gitu. kalau ayam stres itu teksturnya juga nggak baik ya? Iya. Ayam sakit gitu juga. Iya nggak bagus gitu. Kalau yang benar-benar healthy ya, healthy terus dari sisi taste-nya juga kena, ya itu yang tingkat stresnya rendah. Oh iya. Wah, ini saya agak terbagung-bagung ya guys. Terbunga-bunga maksudnya. Iya. Karena dunia perhewanan ini asing bagi saya. Walaupun saya sering makan telur, tapi untuk produk ini tadi hampir saya mau nanya ini telurnya telur yang nelur ini ayam jago apa yang betina ini tapi sebelumnya udah diralat di depan kan. Takut kesalahan lagi saya nanti. Untuk seputar telur nih, apalagi nih Mas yang kurang kita sampaikan ke publik? Plan kita di 2021 ini adalah yang pertama penetrasi pasar terutama Bandar Lampung ya, karena penjualan Bandar Lampung dengan Bandar Jaya saja itu berbeda jauh, selisih separuh. Banyakan Bandar Jaya, padahal secara kepadatan penduduk, terus pendapatan per kapita, terus tingkat strata pendidikan itu lebih unggul Bandar Lampung ya? Gitu kan. Nah, harusnya penjualan Bandar Lampung ini kan naik. Makanya di 2021 ini tugas saya adalah penetrasi pasar paling enggak menyamai penjualan di Bandar Jaya. Satu itu. Yang kedua, kita akan buat rumah potong ayam untuk ayam akhir kita yang berstandar NKV. Gitu kan. Nah, harga ayam kita tuh sama nggak Mas? Dengan harga ayam dibanding apa ini? Ayam biasa yang dijual-jual itu. Dia per kilo ya? Sebenarnya per kilo, tetapi orang awam dia maunya per ekor. Per ekor, iya. Saya nggak tahu ya. Kalau ayam biasa, ayam kampung katakanlah berapa. Yang jelas kalau ayam kita itu sudah semi karkas, yang sudah bubut, terus tapi nggak ada jerohannya, itu 55.000 untuk eceng. Sudah apa? Sudah dibubut bersih. Dibubut bersih, terus jerohannya sudah dihilangkan, itu 55.000. Nah itu kira-kira mahal apa enggak? Untuk ukuran kurang itu kalau ditimbang 1,2 sampai 1,3, 1,2 kilo sampai 1,3, nggak mahal. Apalagi yang dimakan sudah herbal semua itu. Makanannya makanan herbal semua itu kan. Nah untuk kita bangun RPA-nya itu kan harus kita cita-citanya 2021 ini targetnya adalah ber-NKV. Jadi bukan hanya telur ya? Bukan hanya telur, karena budidayanya sudah ber-NKV. Target kita RPA-nya juga NKV. RPA itu apa Mas? Rumah potong ayam. Rumah potong ayam. Nah NKV itu kan standar keamanan mutu pangan produk hewani. Itu standarnya NKV. Jadi kalau kita beli produk bahan pangan asal hewani, itu coba aja tanyakan ada NKV-nya enggak. Gitu. Itu ISO-nya lah kalau di barang-barang itu ya. Kalau kita mama udah beli ayam aja ya, nggak mikirin itu. NKV. Iya, kita mama beli ayam aja kan. Pokoknya kalau ayamnya cair itu apa? Ayamnya itu kalau ditaruh cair itu ayam suntik, itu aja tahunya. Iya. Harus kita tanyakan NKV-nya. Terus lalu apa lagi? Di 2021 ini juga di samping kita buat RPA yang ber-NKV, kita juga akan produksi 2 item.
olahannya. Jadi ayam bumbu sudah di frozen nantinya, terus sama bakso dari ayam herbal kita. Karena saya ada request dari Tangerang Selatan itu suruh buat bakso untuk balita. Jadi dia harus benar-benar iya benar-benar sehat dan dia tidak pakai MSG segala macam. Karena konsumsinya balita. Pengenyalnya kita pakai yang alami. Wow, ini planningnya bukan lagi telur, daging, dan bakso produk. Jadi produksi ya, apa namanya? Jadi sebuah produk ya. Diversifikasi produk. Iya, ya, wah hulu hilir ini guys, ya kan? Gitu. Apa lagi nih selain itu? Itu akan kita mulai sejak kapan ya? Ya ini step by step kita coba lakukan. Itu produksi di Lampung Timur atau akan produksi nanti di Lampung Timur. Lampung Timur. Oh iya. Nah untuk pemasaran di luar Lampung dan segmen kelas-kelas premium, kita sudah menyiapkan 3 produk. Jadi ada produk premium, ada family pack, sama ada Horeca pack. Apa itu maksudnya mas? Kalau family pack ini dia yang kalau premium ya, premium ini dia isi 10. Isi 10. Satu pack isi 10. Bakso? Bukan, telur. Telur. Oh iya, untuk telurnya. Isi 10. Isi 10. Itu untuk premium. Untuk premium. Harga? Harga dari sesuai pasar ya nanti? Iya, sesuai pasar biasanya kan di luar bandar, di luar Lampung ya. Dari kita 24.000 satu. 10 isinya. Iya. Terus kalau yang family? Kalau family itu dia isinya 30, jadi satu karpet. Oh, karpet ya? Iya, karpet. Besar ya? Iya. Terus yang Horeca untuk hotel, resto, dan cafe itu kita ada isi 90, jadi 3 susun karpet. 3 susun karpet. Peti lah ibaratnya. Karpetnya. 9 karpet ya? 3 karpet. 3 karpet. 3 karpet isinya 90. Isinya 90. Oh, jadi ada 10, ada 30, ada 90. Iya. Kalau ini kan sahabat Cawekam di luar sana kan masih mungkin sama seperti saya yang masih asing ya dengan telur herbal. Untuk pesennya nih, misal kamu jauh nih Lampung Timur, mau cari Mas Kusno di mana ya kan? Ini seperti apa nih? Apakah kita ada media sosialnya atau? Sebenarnya media sosial sudah ada ya. Telur Sekutum Herbal itu aja ada. Terus ya di Bandar Lampung ini ada beberapa distributor dan agen ada. Nah di 2021 juga kita akan aktifkan website kita www.sekuntumherbal.com. Nah di situ nanti akan tertera agen-agen resmi kita. Jadi kalau beli di agen resmi kita, insya Allah kita ketahuan bisa jamin. Ya, ini si A ini dari Sekuntum Herbal. Tapi kalau di luar itu ya kita nggak tanggung jawab gitu tentang keasliannya. Tentang keasliannya ya. Nah, jadi sahabat Cawekam yang penasaran, nanti kita cek IG dan FB mungkin ya, namanya Sekuntum Herbal. Nanti mungkin akan kemudian berapa bulan ke depan ya akan dibuat websitenya ya. Sudah website sudah ada. Sudah muncul. Sudah ada, tapi sekarang belum aktif, jadi baru coming soon gitu. Baru coming soon ya. Mungkin beberapa hari ke depan ini akan muncul. Beranjak ke yang manis-manis nih. Tadi yang gurih-gurih, telur gurih ya? Gurih nggak sih telur? Saya juga rasa telur itu macam-macam sih. Kadang-kadang kalau dikasih garam ya asin. Kalau rasa telur rasa apa ya? Lebih ke apa ya? Iya, lebih unik lah ya. Nah ini kita ke manis nih, tapi manisnya beda nih guys. Ini manisnya manis pedes, manis jahe. Nah ini apa nih mas? Produksi dari mana nih? Sama Sekuntum Herbal? Oh bukan ya? Ini produksi grup kita, Al-Fatih. Ya, grup Al-Fatih. Nah, ini grup Al-Fatih ini apa nih mas? Komunitas jamaah pengajian kita lah. Iya. Memproduksi itu seperti itu. Jadi hasil produksinya mungkin ada disisihkan untuk ini ya. Kalau ngomongin majelis sih soalnya ada sebagian yang disisihkan untuk grup lah gitu ya. Kita punya cita-cita besar, jadi ya kita coba lakukan usaha itu. Nah ini sama nggak produksinya? Ini kan telur kita punya di Lampung Timur. Ini kita produksi sendiri atau hanya produknya aja? Produksi sendiri di Pringsewu. Iya. Oh di Pringsewu. Oh gitu. Asli aren ya? Asli aren. Arennya bahkan dari Hulu Belu.
Wah, jauh juga dari Tanggamus ke Pringsewu. Arennya dari Tanggamus ke Pringsewu. Iya. Dipasarkan di Bandar Lampung. Oke guys, ini kayak serabi. Serabi itu. Teksturnya kayaknya sih gimana ya? Kayak dodol guys. Kayak dodol ya. Iya. Nah, ini produksi dari grup Al-Fatih kita buat, produknya kita pasarkan atau Iya. oh semuanya ya? Iya. Di Al-Fatih kan peran saya mesti sebagai marketing gitu. Marketing juga. Iya, marketingnya. Gitu. Ini selain gula ini ada yang lain yang kita marketing jadi grup. Banyak, Banyak, ya? ada tomat organik, ada cabai organik, sampai ke asap cair, ada beras organik, ada zeolit, ada macam-macam, ada madu. Apa yang membedakan gula merah lainnya dengan yang ini? Yang jelas dari sisi taste, dia taste-nya tidak bisa dimanipulasi ya, bahwa ini taste-nya adalah gula aren, seperti itu. Lalu ini dengan jahe ya? Ya, di-combine dengan jahe. Kita jahenya kan pakai jahe emprit ya, bukan jahe merah. Emprit guys, Jahe apa emprit. itu kayak? Jadi dia lebih pedes kalau jahe emprit. Kalau jahe gajah itu menang besarnya aja, tapi dia kurang pedas. Kurang pedas. Oh, Ya. ini jadi lebih pedas ya? Lebih pedas. Oh, mungkin karena dia lebih hitam itu kan lebih pedas itu kali ya? Enggak, kalau itu soal Arennya ya? arennya ya. Arennya. Punya 3 distributor utama. Jadi ada saya sendiri, terus ada yang namanya Ferdi, ini orang negara Saka, terus satu lagi ada si Sukma, ini orang Gadingrejo. Nah, hanya 3 distributor ini aja. Kenapa pilih jahe mas ininya gulanya? Apa nggak murni gula aja atau ada juga gula yang produksi murni? Oh, nggak ada. Kenapa pilih jahe mas? Apa memang ada produksi jahe juga kita? Nggak ada. Enggak ya? Nggak ada. Ya emang kita membuat satu produk gitu supaya bernilai jual yang lebih tinggi, itu aja. Konsumennya siapa mas? Oh, semua Semua umur, ya? baik. Terutama sih yang bagi Ini orang-orang yang Yang sudah minum tua. itu biasanya apa sih? Ini kan kalau gula kan biasanya untuk nyambel, untuk masak, ya untuk nyayur. Nah ini kayaknya khusus untuk minum ya? Iya. Khusus untuk minum. Memang ini kenapa kita cetak unik seperti ini? Segmentasi pasarnya kan untuk orang-orang yang nongkrong di kafe atau di angkringan, atau kita lagi ngobrol-ngobrol dengan keluarga besar, kan enak sambil kita minum yang hangat-hangat pada saat cuaca dingin seperti itu. Apa aja nih manfaatnya mas yang mas tahu gula aren kita ini? Ya, di samping ke badan lebih enak, Hangat, terus ya. hangat, terus di tenggorokan juga lebih plong. Ini ada Seperti meringankan itu. stres ya mas ya? Iya, Wow. meringankan stres, sama dia Mengurangkan meringankan gejala menstruasi. menstruasi Oh. kadang-kadang kan. Peradangan ya? Seperti itu. Ketidaknyamanan menstruasi, bikin kebal tubuh. Ini untuk di masa pandemi ini bagus juga nih untuk imunnya. Bagus, terutama dikombin dengan telur herbal. Telur herbal, Jadi kan dikombin sama-sama dengan sehat. telur herbal nih, kayak kombinnya kayak mana nih? Ya dikonsumsi makannya dengan telur makan, herbal, gitu. minumnya dicampur gula aren gitu. jahe. Ini ada mengurangi kebuntuan nggak ya? Kayaknya kalau kebuntuan jual guys ya, dibeli ini dijual lagi. Nah untuk ini berapa nih mas? Kalau ecer di angka 25.000. 25.000 isi? Isi 10. Isi 10 batok. Oh iya. Kalau ini PRT udah ya mas ya? Sudah Ini halalnya juga udah nih ya? Sudah. Sudah lengkap guys. Nah kalau ini mas bedanya apa? PRT juga nggak sih? Atau apa? Oh enggak, NKV tadi. NKV tadi. Iya, Oh untuk NKV. hewan tuh selalu NKV ya? Semua produk hewan, produk pangan asal hewan Hah? itu harus ada standar NKV-nya. Oh gitu. Gitu. Bedanya gitu ya? Iya. Oh. Misalkan daging sapi, daging ayam, itu harus ada NKV-nya. Oh iya. Membedakan Rumah ya. potong itu harus ada NKV-nya. Ini biasanya diminum pakai apa mas? Air panas Air biasa panas aja aja ya. ya. Nanti kan dia akan larut. Kalau zaman dulu kan ada ya orang tua datuk-datuk kita dulu itu minum kopi sama makan gula merah gitu. Gitu. Kan itu datuk-datuk kita dulu kayak gitu. Ya sesuai selera aja kalau Selera itu. ya, sampai hari ini Selera. kayaknya masih ada itu. Nah untuk pemasaran sama atau untuk ini beda ya kita dengan sekuntumnya?
Oh, beda. Media sosialnya juga beda ya. Beda. Nanti kalau sahabat Cowok Ekam ingin pesan dari Gureja, namanya Gureja guys. Ya. Gurenja. Oh, Gurenja. Gula, aren, Jahe. Gitu. Gurenja. Ke Mas Kusno bisa nanti kita hubungi WA-nya ya guys ya, ada di Boleh. deskripsi. Ini juga nggak ini? Reseller juga nggak? Apa memang sudah? Saya ada di marketingnya. kita kan punya tim agen reseller ada. Di bawah kita banyak. Nah, tadi untuk mengurangi kebuntuan guys, bisa telepon Mas Kusno, mau dong jadi reseller gula arennya. Boleh, kita buka peluang itu. Iya. Lumayan keuntungannya. Iya, lumayan guys. Nah, ini kan harga pasaran 28 ya. Kalau kita mau jual lagi mungkin lebih murah lagi ya. Oh iya dong, pastinya. Iya. Gitu. Dibuka ya, Mas ya, ruang reseller ya. Iya, sangat terbuka. Monggo silakan saja. Iya. Kelebihannya lebih banyak dan manfaatnya juga lebih banyak, terus sehat guys. Apa mau bicara soal Al-Fatihnya? Kalau Al-Fatih sebenarnya Al-Fatih itu adalah lingkup pengajian kita seperti itu. Jadi berawal dari beberapa jamaah, kita cetuskan untuk kapan sih kita buat pondok pesantren. Oh, gitu kan. gitu. Ya, nah sehingga dari situ ya sudah kita coba buat, tapi bagaimana cara buatnya gitu. Tanpa harus meminta-minta. Iya, apalagi ada usulan begini nanti pondok pesantren begini. Saat itu saya lontarkan usulan. Saya setuju dengan apa yang kita cita-citakan, tapi dengan syarat kita tidak boleh minta kepada siapapun, hanya kepada yang kuasa aja mintanya. Gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan duitnya? Ya sekarang begini, kita berdayakan dari masing-masing jamaah kita itu bisa apa. Nah, itulah yang kita bangun. Gitu. Dari mulai mereka yang bisa produksi tempe, ya kan, terus ada yang jual beli kopi, ya kan, kopi kopi biji kopi, gitu kan. Kopi. Nah, itu dari situlah awalnya kita gali bagaimana kalau kopinya kita roasting, kita bikin alat roasting sendiri, kita coba roasting, perkenalkan gitu kan. Terus tempe, bagaimana cara kita membuat tempe yang berbeda. Saya nggak mau tempenya bungkus plastik, saya maunya bungkus daun. Nah, kita bungkus daun gitu. Terus kita buat gula aren jahe ini, itu ada juga madu, ada juga sampai ke kopi bening pun juga kita ada. Wah, kopi bening guys, keren banget. Itu baru didengar, coba. Nanti humas kita paksa untuk kopi bening yang nyampe nih. Cowok Ekam ini gimana caranya? Karena penasaran Mas, kopi bening kayak minum air putih, tapi kopi. Iya. Jadi bener-bener ekstraknya. Iya, kopi. pasti penasaran juga nih sahabat Cowok Ekam kok ada kopi bening dari Lampung lagi deh Mas. Dari Lampung. Dari Lampung lagi. Dari Lampung. Wah, baru tahu. Dari biasanya robusta lah, kopi macam-macam lah. Ini ya, wine kopi gitu. Ada wine kopi. Ini kopi bening. Semoga cita-cita terkabul ya, Amin. Mas ya. Artinya ada sekelompok sahabat-sahabat kita di majelis yang ingin membangun sebuah pesantren dengan membangun ekonomi untuk disisihkan membangun pesantren. Semoga terkabul ya Mas ya. Secepat-cepatnya terbangun pesantrennya. Itu rencana di mana itu? Di Pringsewu sana. Ya. Pesantren banyak ya di Pringsewu ya. Kalau pesantren banyak, tapi kita coba membuat satu yang berbeda. Gitu. Makanya produk-produk kita juga berbeda-beda gitu kan, dari yang umum. Gitu. Iya. Jadi memang banyak produk ya yang dihasilkan di Al-Fatih ya. Banyak. Saya menyadur statementnya Bosman Mardigu ya. Jadi di saat pandemi beberapa dari kita itu butuh tongkat penyangga. Banyak dari kita butuh tongkat penyangga. Tapi ada beberapa orang dari kita yang malah timbul sayap. Nah, kalau bisa kita itu kan yang timbul sayap. Gitu loh. Bukan butuh bantuan tongkat penyangga. Nah, bagaimana timbul sayapnya? Ya kita harus bergerak. Tidak ada pilihan lain, harus bergerak. Keluarkan semua potensi kita, ya kan? Untuk bergerak. Untuk kemana bergerak. Yang jelas kita harus tetap positive thinking, karena
tidak semua orang dirugikan pada saat situasi terpuruk seperti ini. Ada orang-orang yang diuntungkan. Nah, kalau kita bergerak dengan tulus ikhlas, insya Allah kita termasuk bagian dari orang-orang yang diuntungkan di masa pandemi. Semoga kita adalah bagian-bagian dari yang punya sayap. Seperti itu. Kita tidak membutuhkan tokat penyangga, tapi kita akan menebar sayap-sayap kita kemana-mana. Amin. Ya, amin. Ya, karena pandemi ini cuma gerimis guys, bukan badai. Ya. Semua pasti berlalu ya, Mas ya. Amin, insya Allah. Iya, terima kasih Mas Kusno Ya, sudah bersedia hadir di studio Cawekam. Informasinya tentang telur herbal, tentang grup Al-Fatih yang akan membangun pesantren, cita-cita mulianya dengan membangun ekonomi lewat produk-produk termasuk gula, aren, jahe. Semoga yang dilakukan sukses Mas, Amin. lancar, Amin. terus semakin maju dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya Novelia Yustin Sanggem bersama Mas Kusno pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.